Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kali ini saya akan bahas 5 ide peluang bisnis untuk teman-teman ibu rumah tangga atau bahkan teman-teman yang belum berumah tangga yang bisa menjalankan bisnis hanya dari rumah aja tanpa perlu meninggalkan anak, atau bagi teman-teman yang belum menikah ini tanpa perlu keluar, cukup dari rumah aja teman-teman udah bisa menjalankan bisnis ini. Nah, penasaran? Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kali ini kita akan bahas 5 ide bisnis yang bisa teman-teman lakukan walaupun hanya dari rumah aja. Dan tentunya ini juga sangat cocok untuk ibu rumah tangga atau bagi teman-teman yang belum berumah tangga, karena di sini kita kalau berbisnis itu tentunya akan mencari untung yang sangat besar. Nah, dan juga notabene-nya untuk bagi perempuan biasanya apalagi yang udah menikah itu pasti akan mencari peluang bisnis yang bisa dilakukan hanya dari rumah aja. Beda halnya jika kita masih single, apalagi cewek ya, yang mana ingin bekerja di luar. Namun saat ini apalagi para milenial ataupun para Gen Z itu lebih memilih untuk bekerja dari rumah dengan memanfaatkan internet dan juga peluang yang ada. Nah, untuk peluang usaha ini bisa teman-teman manfaatkan dan juga bisa mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, jadi bukan nggak mungkin ya kita bisa memulai bisnis dari rumah. Nyatanya bisa dilakukan siapa aja, bahkan dengan modal yang minim. Tanpa harus meninggalkan urusan di rumah, teman-teman juga bisa sembari menghasilkan cuan untuk membantu financial planning keluarga. Nah, usaha apa sih yang cocok untuk ibu rumah tangga atau bagi kita teman-teman di luar sana yang nggak harus ibu rumah tangga, yang ingin bekerja dari rumah aja? Nah, jika teman-teman tertarik, jadi jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah, kita masuk yang pertama, itu ada namanya usaha pre-order makanan atau PO ya istilahnya untuk sekarang ini. Nah, seiring meningkatnya kebutuhan pasar untuk bisnis makanan pre-order ini juga semakin banyak bermunculan. Nah, untuk istilah PO atau pre-order ini yang sering kita jumpai di dalam sistem penjualan online itu seperti fashion, aksesoris, atau produk-produk yang butuh waktu dalam pembuatannya. Nah, di sini untuk sistem PO atau pre-order banyak diterapkan dalam bisnis kuliner. Selain lebih minim kerugiannya, jualan dengan sistem PO juga lebih fleksibel. Nah, sebab dapat memudahkan kita sebagai penjual dalam mengatur kuota serta jadwal pesanan sesuai keinginan. Jadi kita membuat makanan itu sesuai dengan berapa porsi total makanan yang akan dipesan. Jadi kita minim kerugiannya. Namun jika kita buka dan kita nggak bikin PO, bisa jadi kita sudah membeli bahan-bahannya, namun nanti jika nggak ada yang beli ataupun bahkan nggak sesuai target kita, makanan ini akan cepat busuk. Oleh sebab itulah kenapa penting sekali kita membuat PO untuk makanan, karena kita akan tahu berapa jumlah kuota ataupun jumlah pesanan dan sesuaikan dengan bahan yang kita miliki. Nah, jadi untuk memulai bisnis PO ini juga nggak mudah, nggak semua jenis kuliner cocok diterapkan di sistem ini. Jadi ini bisa teman-teman lakukan apakah untuk menjual sambal rumahan atau untuk cemilan dan banyak hal-hal lainnya yang bisa teman-teman tentukan untuk memulai bisnis pre-order makanan. Nah, yang ide kedua yaitu teman-teman bisa melakukan penjualan peralatan rumah tangga. Nah, percaya atau enggak, dalam kita menjual peralatan rumah tangga ini bisa mendulang cuan dari usaha peralatan rumah tangga. Jadi kita nggak perlu memiliki toko besar ataupun gudang yang besar. Teman-teman cukup menyediakan satu ruang untuk tempat penyimpanan di rumah dan mulai membuka bisnis untuk peralatan rumah tangga. Karena seperti kita ketahui ya, di rumah itu walaupun rumahnya itu satu ataupun rumahnya itu nggak terlalu besar atau nggak terlalu kecil, pasti mereka akan membutuhkan beberapa barang untuk peralatan rumah tangganya, apakah itu panci, termos, ataupun storage ataupun kayak mangkok untuk persediaan di rumah tangga. Pasti itu karena kebanyakan ibu-ibu ini akan senang sekali jika membeli barang-barang peralatan
peralatan rumah tangga. Jadi semakin banyaknya peningkatan permintaan produk rumah tangga, ini juga bisa menjadi salah satu sinyal kuat untuk teman-teman memulai usaha perabotan ataupun peralatan rumah tangga. Nah, belum lagi ya, sekarang banyak sekali inovasi yang berpengaruh pada munculnya produk-produk rumah tangga yang baru, apakah itu dari produk Cina ataupun produk dari Indonesia atau bahkan dari produk-produk luar negeri, yang dimana untuk harganya itu udah sesuai standar, sesuai dengan kantong kita masing-masing, dan harganya pun itu terjangkau. Ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk teman-teman untuk mendapatkan keuntungan hanya dari rumah aja dengan menjual beberapa produk peralatan rumah tangga yang dibutuhkan. Sangat simpel, nggak perlu lagi teman-teman membuka toko besar, cukup dari rumah aja. Dan juga sekarang ada beberapa usaha atau perusahaan yang menyediakan barang untuk kita jual. Jadi teman-teman juga nggak perlu menyetok barang, teman-teman cukup gabung ke bagian sistem untuk perusahaan yang menjual peralatan rumah tangga ini. Jadi jika ada yang membutuhkan, teman-teman bisa langsung aja pesan ke orang tersebut atau ke perusahaan tersebut ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan keuntungan dan juga akan mendapatkan customer. Itu cara yang paling mudah untuk teman-teman yang memiliki minim modal ataupun nggak mau stok barang, takut rugi. Jadi gunakanlah sistem bekerja sama dengan perusahaan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video berikutnya tentang 5 ide bisnis ini, akan saya kupas tuntas satu persatu. Jadi ini singkat dulu yang akan saya bahas. Silakan teman-teman simak dulu, oke? Nah, yang ketiga yang bisa teman-teman lakukan yaitu ada namanya jasa laundry atau cuci gosok. Nah, seperti teman-teman ketahui, untuk bisnis laundry ini menjadi salah satu usaha profit yang cukup menjanjikan, dimana teman-teman pasti udah pernah melihat ya bahwa laundry ini sebenarnya udah menjamur di setiap sudut tempat, desa, kota, kabupaten, provinsi, karena jasa pencuci pakaian ini juga sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang sibuk bekerja atau mahasiswa yang tinggal di rumah kos, karena sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Membayangkan untuk mencuci pakaian sendiri aja udah lelah, apalagi jika benar-benar mencucinya. Itulah mengapa untuk bisnis laundry ini sangat menjamur. Dan sekarang teman-teman juga nggak harus memiliki laundry yang besar, teman-teman juga bisa melakukan jasa cuci laundry ataupun jasa cuci gosok ini dengan sistem delivery order. Jadi teman-teman jemput bola, teman-teman mengambil baju ke pelanggan, nanti teman-teman cuci, nanti teman-teman antar lagi. Itu sangat simpel. Jadi kita nggak perlu lagi buka toko besar, yang mana yang banyak teman-teman lihat laundry di luar sana yang sudah memiliki mesin besar ataupun udah punya toko, itu pasti mereka membutuhkan modal yang sangat besar. Namun bagi kita yang tidak memiliki modal yang besar, kita minim modal dengan resiko yang rendah, cara yang paling tepat itu teman-teman melakukan dengan cara delivery order. Nah, cukup teman-teman ambil pakaiannya di rumah pelanggannya, nanti teman-teman cuci di rumah, digosok, dan nanti teman-teman tinggal antar aja. Nah, itu sebenarnya itu lebih fleksibel walaupun kita bekerja dari rumah aja. Dan untuk sistem jasa laundry dan cuci gosok ini bisa teman-teman lakukan ketika mengantar anak sekolah atau menjemput anak sekolah, jadi sekalian aja. Nah, dimana itu sangat simpel bagi teman-teman yang ingin bekerja hanya dari rumah aja. Nah, untuk sistem ini biasanya ya kisarannya berkisar antara Rp5.000 per kilo atau bisa sampai dengan Rp15.000 per kilo. Jadi tergantung kain dan juga jenis kain yang kita cuci dan juga kecepatan dalam pencuciannya. Ada yang fast, ada yang lambat. Biasanya yang cepat itu biasa 1 hari atau bisa 2 hari atau bahkan 3 hari. Itu tergantung dari nilai ataupun uang yang dikeluarkan untuk mencuci gosok ataupun laundry. Dan ini juga cukup menjanjikan. Ada loh teman-teman di luar sana yang hanya membuka laundry aja, mereka bisa meraup keuntungan 30 hingga 50 juta per hari.
sendiri. Jadi kuncinya teman-teman cukup konsisten dan ubah mindset bahwa ibu rumah tangga itu nggak harus bekerja di luar rumah, bisa dari rumah aja, dan tentunya kita memiliki waktu yang fleksibel dan lebih banyak waktu untuk belajar dan mengasah kemampuan kita agar kita untuk kedepannya semakin hebat dan juga semakin banyak rezeki dari usaha yang kita jalankan dari rumah aja. Nah guys, untuk kelanjutannya kita lanjut di part 2 ya.